Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Kembali kita mengevaluasi bab awal ya, sampai dalam qaidah mata waqafa matlub yang kemarin, anta tolibuhu birobbika, ya, jangan berhenti matlub ya, berharap. Anta tolibuhu, engkau mengharapkan kepada Allah. Tolibuhu, mengharapkan apa yang kau harapkan. Birobbika, dengan Tuhanmu. Hanya belum pernah Bapak katakan. Mata waqaf, tidak susah atau tidak berhenti. Matlabu anta tolibuhu, nuprih artinya berharap, menuntut, mencari. Engkau tolibuhu, tolibahu, kepada apa yang kau cari. Itu tidak susah, tidak susah. Birobbika, asalkan dengan Tuhanmu. Kadang dalam keadaan kondisi apa, bisa berubah pikiran orang ya. Semakin jauh dengan Tuhan, semakin susah, perasaan semakin tersiksa. Jangan pada tahu Tuhan itu semuanya, Allah semuanya, yang memberikan, yang menciptakan semua yang ada ini. Tapi ketika butuh lepas dari Allah ya tambah susah hatinya, tambah gelisah. Nah, terus wala yasiru, tidak mudah matlabu. Nah, ini berharap, mencari. Engkau mencari, maksudnya atau dibahu kepada apa yang kau cari. Binafsika, dengan dirimu. Nah, silahkan kejar sampai di ujung bumi ini ya. Tergantung kepada kekuatan dirimu, susah. Wala yasir, tidak mudah. Biar semuanya terpampang di depan mata itu goda, tipu begitu. Nyata seakan-akan nyata, ternyata sirna begitu. Aduh, gagal lagi gitu. Di mata waqafa matlubu anta tolibahu birobbika. Nah, ini tidak susah. Atau jangan berhenti, jangan kandas. Matlabu, mencari. Engkau tolibahu, dari yang kau cari begitu. Birobbika, dengan Tuhanmu. Sandarkan semuanya kepadanya. Ini mungkin kelas asroni ya enak ya, sing lagi pemangkatan ya. Udah. Susah ini berhubungan dengan usaha-usaha, juga bisa diterapkan dalam berbagai sendi-sendi kehidupan itu. Nah, dunia usaha, karena dunia usaha itu bisa dijadikan dunia ibadah. Bagi seorang salik, usaha apapun bisa menjadi ibadah kalau dipakai ilmunya. Semuanya kita sandarkan kepada Allah. Semua usaha itu menjadi ibadah semuanya itu. Jadi kan enak ya, perasaannya adem. Nah, yang penting ikhtiar, terima ikhtiar. Jelang pikiran ya, dikasih pikiran lah mau cari nanas ya, pikiran. Kamu ikhtiar, jalankan ikhtiar itu mungkin tiba perasaan begitulah, cari sedikit-sedikit, yang penting halal, tidak merepotkan di hati. Gitu lumayan 100, 200, 300 ya, apa baru sejutaan ya lumayan melangkah begitu. Nah, tapi semuanya kita sandarkan gitu. Orang itu pun dia ilmu
yang berkaitan dengan asrar. Kita semuanya sandarkan kepada Allah, insya Allah ihdinas siratal mustaqim, yang dapat kita siratal mustaqim yang kita dapatkan. Tapi jikalau kita sandarkan binafsika dengan diri kita sendiri, maka yang akhirnya yang kita dapatkan itu adalah keinginan nafsu gitu. Makanya di sini kelanjutannya ini mau nggak perlu dibaca tengahnya juga. Kadang-kadang mau dibacakan, masih sedikit malas. Karena betul-betul mengaji ini betul-betul diniati kita merubah diri itu. Jadi min alamatin haqifin nihaya, setengah dari tanda-tandanya lulus atau mendapatkan fi nihaya, di dalam pungkasannya itu ruju'i ilallah, kembali kepada Allah. Tanda-tandanya orang itu mendapatkan hidayah di dalam perjalanannya ibadah kepada Allah, belajar ilmu, semua perkaranya akan tetap dikembalikan kepada Allah. Diuji berbagai ujian, kesenangan, berbagai kesenangan, terus kesempitan, berbagai kesempitan, lulus tidaknya yang menentukan kembali apa tidak kepada Allah. Kadang-kadang ada pas dikasih kesempitan bubar ngaji, sungkan, jangankan ngaji, ibadah itu banyak yang terkatung-katung, rusak. Itu alamat rusak sudah, bukan alamat nuh, bukan alamat nujha, bukan alamat lulus dari ujian Allah. Namanya alamat ketipu oleh nafsunya sendiri. Jadi di pungkasannya akan kembali kepada Allah. Fil bidayati, dan di dalam kawit, di dalam permulaannya. Di akhirnya kembali kepada Allah, di awalnya pun begitu. Tambah teliti, tak menyikapi apa yang ada ini. Kadang-kadang susah kalau kita tidak mendapatkan bantuan dari Allah, kita tidak mengerti kan? Tidak sadar kan, dengan berbagai macam ujian, entah itu nikmat, entah itu bala, sakit, kadang-kadang tidak mengerti. Orang itu tidak dikasih nur oleh Allah, kasih hidayah, ya tidak paham. Aduh sakit, aduan, ambil ngambek hendak karuan, tidak terima dengan sakitnya. Makanya ada tanda-tandanya yang begitu. Ya, lanjutkan qala musannif rahimahullahu taala, nanti biar kita memburu kepada mastadillu. Perbedaan antara yastadillu bihi dengan mustadillu, yastadillu alaihi dengan mustadillu bihi, nanti biar nyampe di situ. Mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dhawahir. Mastudi'a den selehaken atau dititipakan, perkara yang dititipkan,
fi ghaibis sarair, di dalam samarnya beberapa hati. Wah, ini enggak berapa panjang tidak kata-kata beberapa hati kita ini luar biasa gitu, insyaallah. Kadang kalau ditafakuri di muraqabah ini nikmat juga, hati aja tidak satu hati. Ini hati yang gaib, hati yang sir itu bermacam-macam hati. 7 hati ini tetapi entah tidak tahu bentuknya. Ya ada rasa hatinya, dongkol ada. Itu baru kelihatan sedih, nah itu hati tempatnya. Lalu terungkap rasa dongkolnya itu, nafsunya tidak kelihatan menjelma di dalam dohirnya. Makanya begini, mastudia dan selehakan dititipkan fi ghaibis sarair, di dalam samarnya beberapa hati. Samarkan hati, samar bisa dilihat, mana orang bisa lihat hati? Angin aja nggak bisa dilihat, yang terasa begini. Di pantai itu dinginnya nggak kelihatan angin kayak apa bentuknya angin ini. Apalagi hati yang di dalam, yang bisa dikatakan gaib, samar, itu zohar, jelas menyata. Fi syahadati, itu di dalam kenyataan, di dalam nyatanya, zahir. Apa? Terlihat orang yang mendapatkan titipan nur, beberapa nur ma'rifat dari Allah. Walaupun nur itu sifatnya gaib, samar di dalam hati, tetapi menyata di dalam dohirnya, tampak wajah-wajah orang-orang yang mendapatkan begitu. Ya tampak kayak sudah dibaca-baca orang alim fikih begitu. Begitu kekhusyuannya, begitu ta'zimnya, karena kita tidak mampu melihat wajahnya, menyinar, menyeluruh sinar itu dari pengaruh ghaibis sarair, samarnya beberapa nur-nur ma'rifat Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan titipan. Jangan aku dapat titipan ini ya. Titipan apa ya Pak? Titipan air yang masih. Ini mastudia itu orang mendapatkan titipan nur ma'rifatnya Allah. Fisarair, fi ghaibis sarair, di dalam samarnya beberapa hati. Walaupun tidak terlihat jisimnya yang seperti apa nur sarair itu, nur-nurnya ma'rifat itu, tetapi menyata di dalam wajah, di dalam dohirnya menyata betul. Ungkapan bahwa ia orang yang mendapatkan nurnya Allah itu menyata. Orang-orang kaya begitu. Kayak apa ya? Aduh, kayak Isun gitu. Waduh, kayak aku ya. Oh, jadi ngesan ya. Ada tanda-tandanya bagi orang-orang yang mendapatkan. Nanti intinya orang-orang yang dipilih oleh Allah itu. Dan itu dinyatakan oleh Allah begitu, untuk menyatakan. Bahkan alamat bagi orang-orang yang mastudia, mendapatkan titipan fi ghaibis sarair, di dalam samarnya beberapa hati. Artinya mendapatkan titipan nur-nurnya ma'rifat dari Allah. Nah, kalau kita berbicara ma'rifat, kalau kita sudah sedikit dikasih ma'rifat oleh Allah, itu nyambung. Itulah ma'rifat.
Bahwa berbicara ma'rifat, kalian sudah mengenal, sudah mendapatkan ridho dari Allah, sudah mendapatkan titipan ma'rifat itu. Walaupun ma'rifat masih dasar, tetap nyambung dan timbul rasa. Misalnya kita berbicara ma'rifat, apa sih ma'rifat? Ma'rifat itu macam-macam. Ada ma'rifat syariatiyah, kita yakin tidak ada gerak Allah kecuali af'alnya Allah, itu sudah termasuk ma'rifat. Kenapa? Timbul dari keyakinan, dari pandangan hati yang gaib. Sama kan, gaibis syara'ir, pandang lalu yakin, karena pandang itu timbul dari hati, dari nur ma'rifat, maka jadi ma'rifat. Sampailah maksudnya bisa ingat kepada Allah, itu ma'rifat. Kalau pas bapaknya berbicara begitu, kalian sudah ada mastudia, titipan-titipan. Walaupun seberapa titipannya dari Allah, akan adanya nur ma'rifat itu, maka nyambung dan timbul satu rasa. Karena nur ma'rifat itu sudah menjauh dari kesenangan dunia, itu menjauh betul. Benci, sengit, tidak mau digulung oleh dunia. Dunia mana harta dunia itu ditekan, diatur. Bukan kita yang digulung, yang dipusingkan. Makanya berat. Tapi ukuran orang, kadar ukuran keimanan taklid menghadapi demikian itu berat perasaannya, kayak siksa. Untuk menambah pengetahuan ilmiahnya dalam tasawuf, ayo kita lanjutkan lagi. Jadi begitu punya, itu namanya mastuti fi ghaibis syara'i, kan titipan ma'rifat. Pada hakikatnya ada titipan itu, sekecil apapun itu ada. Orang dikasih pengertian ma'rifat, walaupun ma'rifat syariat itu sudah ada dari Allah, kadang-kadang tidak digunakan, diisi dengan yang lain. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syattana baina may yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Syattana jauh banget, sangat jauh. Baina perbedaan ini antara may yastadillu bihi, orang yang berdalil bihi dengan Allah. Karena kalau sudah sampai pada waktunya, Bapak ngomong begini aja, bagi orang suluk itu nyampe. Satana jauh banget perbedaan baina ma yastadillu bihi, orang yang berdalil bihi dengan Allah. Apa dalil? Bukti akan adanya Allah. Nah, di sini bihi berarti bersama Allah, berdalil bersama Allah. Beda. Ini kalau yang ngaji santri, yang sudah mengenal ilmu alat, enak. Aw yastadillu alaihi, atau yastadillu alaihi, yang berdalil alaihi atas Allah. Kalau tadi bihi dengan Allah langsung, kalau yang kedua yastadillu alaihi, yang berdalil alaihi dengan makhluk dulu. Maknanya atas Allah, tidak langsung kepada Allah. Maknanya al-mustadillu bihi, arafal haq, yang disebut mustadillu bihi, orang yang berdalil bihi dengan Allah langsung, berarti apa? Sudah sirna.
Sudah fana, yang semua apa yang ada di alam ini fana. Ini makanya kalau kedudukan orang mustajil lebih ini sudah wusul. Allah semuanya yang ada. Kita sekedar memberi kesalahan, mengetahui pengetahuan ilmiahnya saja. Kapan waktunya kita diberi kemampuan oleh Allah untuk hal ini ya kita tidak tahu. Yang penting tahu, mengerti begitu. Yang mengerti supaya jangan ngaku-ngaku. Kalau tidak tahu jangan ngaku-ngaku begitu. Ya, al-mustajillu bihi, bahwa mustajillu bihi yang berdalil bihi dengan Allah yaitu arafal haq, ngerti al-haq pada yang hak, li ahlihi bagi yang menghaki ahlinya itu. Siapa? Allah. Maka faas batal amr, menetapkan setiap perkara min wujudi aslihi, dari wujud aslinya, dari wujud asalnya. Sudah tidak pandang banyak berpikiran. Itu namanya mustajilu bihi. Allah semuanya sudah sirna, semuanya adam, fana, rusak semuanya alam ini. Yang ada hanyalah Allah. Itu kedudukan mustajilu bihi, yang berdalil bihi dengan Allah. Namanya bersama, katakanlah juga bihi itu bersama Allah. Lihat lampu Allah. Sudah tidak banyak mengkoreksi lagi menyusun lagi. Iya ya, adanya lampu ini manusia dibikin oleh Allah, berarti begitu. Itu namanya yastadillu alaihi. Orang yang berdalil menggunakan makhluk dulu, baru sampai kepada Allah, kan lama itu. Nah, itu namanya suluk. Tapi itu sudah luar biasa, sudah anugerah dari Allah. Daripada sama sekali orang tidak mengerti hal demikian, terlewatkan begitu saja. Ya, kayak kebuk, tapi pinter, tapi jari ini pinter ini. Pak yang itu profesor pinter, cerdas. Tapi ya terlupakan yang begitu. Sampai akhirnya lupa syukuran. Akalnya diberi kepintaran, diberi kelebihan daripada yang lain. Artinya apa? Ya kupur isinya. Lalu mana yang pintar menurut pandangan Allah? Tuh, yang kelihatan bodoh tapi sampai kepada Allah, yang diberi kepintaran di alam dunia ini tapi tidak ngerti itu adalah haknya Allah. Kan begitu. Lucu ya. Pintar tapi bodoh tapi pintar. Itu. Ya, jadi begitulah mustadillu bihi, orang yang berdalil bersama Allah. Arafal haq, ngerti al-haq kepada yang hak. Li ahlihi, bagi ahlinya hak. Ya Allah. Fa asbatal amr, maka menetapkan setiap min wujudi aslihi, kepada wujud asalnya itu. Tidak ada wujudnya lagi, ini tumbuh karena Gusti Allah. Kan tidak begitu aja. Nah, ini wal istadillu wastidlala alaih, wal istidlalu alaihi. Nah, ini orang yang berdalil alaihi, atas Allah, min adami wusuli, itu tidak adanya wusul ilaihi itu bagi orang tersebut. Wa illa, jika tidak demikian, famata, maka semasa-masa sewaktu-waktu goib, samar. Nah, ini orang yang tadi berdalil untuk makhluk. Jadi dikaji dulu. Bahkan seakan-akan samar Allah itu. Kenapa? Karena kita terpaku oleh yang kita lihat dulu. Kan samar Allahnya. Laka, tidak ada. Oh, begitu. Makanya wa illa, jika tidak demikian, famata, maka semasa-masa sewaktu-waktu goba
samar. Samar bisa jadi samar. Hatta yastadillu alaihi, sehingga yastadillu nuduhakan, menunjukkan alaihi, atas man itu. Apa? Mata ba'uda. Dan terkadang-kadang ba'uda jauh. Iya ya, aduh, ayah apa? Jadi tidak nyangkut-nyangkut ya. Nah, ini pandangan orang-orang syariat begitu sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu sudah nyata jelas itu. Kalau kita mustajillu bihi dengan Allah langsung, ya sudah, ini langsung kepada Allah. Tetapi kalau kita istidlalu bihi alaihi, mustajillu alaihi, karena sesuatu untuk datang kepada Allah, berdalil tidak langsung kepada Allah, lewat makhluk dulu, itu lama, bahkan kadang-kadang samar. Artinya samar, tertutup Allah itu. Maka wa mata ba'uda, kadang sewaktu-waktu ba'uda jauh, sehingga hatta takunal asar, sehingga ada bekas. Iya, bekas mau apa? Allati tawasul ilaihi, baru sampai kepada Allah. Setelah sampai mengerti, oh iya ya, ini tuh, nah baru nyampe. Hatta takunal asar, sehingga ada bekas-bekas akan kekuasaan Allah pada suatu yang kita lihat, baru itu nyampe. Baru nyampe kan, cuma terkadang-kadang ya hilang juga. Begitu, itu namanya orang yang berdalil alaihi, lewat makhluk Allah untuk menuju Allah. Lain dengan orang yang berdalil langsung kepada Allah. Gitu. Kadang-kadang orang-orang kayak begini kuper begitu. Tapi ya lumayan masih, karena masih berpikir untuk menuju sampai kepada Allah. Kalau orang begitu sama sekali, kadang-kadang begitu. Dibawa ke makam kuburan pun di situ menyaksikan banyaknya patokan-patokan ini, mesan-mesan ya, udah tahu itu ya. Iya, saudaranya, bapaknya, adiknya, mertua sudah dikubur dahulu, tapi kan tertutup. Tidak berpikir besok kapanpun kita gilirannya ditinggal itu sendirian. Kan boro-boro kepikir malah ngobrol ya. Ya di kuburan itu malah ngobrol, ya Allah. Nggak tahu tujuannya ya. Harusnya kan begitu sampai di sana kita berpikir ya, setelah di sini bagaimana nasib kita. Lihat tuh kawannya dikubur begitu, dihadapkan, dipertanggungjawabkan. Teman-temannya sudah kembali pulang sendirian, datang. Tapi boro-boro terbesit begitu, tertutup rapat kan, tertutup dengan hijab terbalnya dunia ini. Jadi apa? Sama sekali tidak membekas, enjoy saja. Nah itulah begitu, itu tanda-tanda sudah. Ngerinya perkara kalam kubur, nantilah kita ngaji waksir goma. Ya. Menyingkap rahasia alam kubur kelak nanti kita ngaji itu. Masya Allah, ini kalau dibuka, Allah membuka suara jeritan alam dunia ini oleh orang yang di alam kubur, niscaya tidak ada sesuatu yang kita dengar kecuali jeritan itu. Masya Allah, itu kayak apa kamu? Beratnya siksaan. Nantang siksaan Gusti Allah. Terus digawani kuburan ya, kon ngiring, satu tujuannya itu begitu kamu itu ya. Besok begitu. Besok urusan ya, baru ngitung untung, iya Allah, parah. Tujuan itu mengingat kita akan kematian. Itulah tujuannya Nabi, fazuruha, maka ziaralah kamu. Tuh, kan sudah lain, anggapannya sudah baik, lain daripada dulu.
Kita jarang berharap kepada yang minta tolong sama yang dimati itu orang mati. Aduh, mudah-mudahan ya keluar memberikan suara begitu. Hari ini keluar, besok rezeki dapat. Fazuruha, setelah itu keyakinan orang sudah ya, benar, sudah diluruskan oleh Nabi, maka Nabi membolehkan ziarah, tujuannya mengingat kita mati. Apa harinya sama dengan apa yang kita kubur itu. Besok-besok kita giliran dikubur. Juga ya Allah. Aku lihat dari sekian banyaknya manusia yang hadir di pemakaman itu, nggak ada rasa terbesit, rasa takut, merinding. Sebentar lagi orang yang dikubur ini tinggal kita bersama-sama. Nggak lama hilang jejak gerak suara, datanglah malaikat. Mayas Alu menanyakan semua perkaranya. Bisa enggak akan menjawab itu, karena datangnya luar biasa ngerinya. Ya kalau kita penuh dengan nur dunianya, kita tahu yang datang itu karena hampir satu unsur. Malaikat itu nur. Kalau kita bernur, tahu dia bentuk aslinya, indahnya wajahnya malaikat itu nurnya. Ya kalau di sini kita gelap gulita, maka dia pun lebih gelap lagi. Datangnya itu kayak petir, kayak gempa lebih dulu. Gimana ini nggak bunga goncang keyakinan, begitu. Baru mau menjawab marobuka, aduh, burung ngampun. Lihat mata gedenya aja sudah pingsan duluan. Pingsan sudah dianggap pingsan lagi, Win. Udah nggak bisa. Kalau beli pingsan mending. Mereka pre dulu pingsan, sadar. Kalau ada pingsannya mending lah, tuh pingsan bawa dulu ke Kanu Josok, Anda bisa pingsan, apa? Masya Allah, mau lari kemana? Kan begitu, munkar nakil sudah menghadang. Gedenya luar biasa, cambuk yang diseret itu. Itu. Nanti kita ngaji waksul koma menyingkap takbir gaib di alam kubur. Jadi sekilas saja begitu, tidak lama begitu. Bertubi-tubi pertanyaan, permasalahan hidup terus dipertanyakan. Usiamu berapa, Bin? Aduh ya, 40 ini. Meninggalmu usia berapa? Bingung ya, nggak bisa jawab gitu kan, baru bisa ngitung kan. Nah waktu itu Nabi bertanya, sahabat Umar kepada Nabi, apakah akal itu masih berfungsi? Masih. Coba bayangkan. Ya Umar, duduk ketika Nabi duduk bersama sahabat Umar, lalu pahanya Nabi tempelkan kepada pahanya sahabat Umar. Wah luar biasa nikmatnya sahabat Umar bersentuhan dengan Rasulullah ini. Lalu Nabi menanyakan, ya Ibnu ya Abi Abdillah, wahai bapaknya Abdullah. Nggak disebut sahabat, nggak disebut Umar. Kan dia pun mertuanya juga kan, dari Umi Kalsum. Ditanya, apa jawabannya? Ketiga dua malaikat itu menanyakan kepadamu tentang urusan di dunia. Sahabat itu menanyakan, apakah saat itu akal berfungsi ya Nabi? Ya, akal berfungsi. Akal berfungsi itu orang-orang beriman. Namanya liulil albab biuniunuha, yang akalnya digunakan untuk betul-betul menuju kepada Allah. Yang akalnya tidak difungsikan untuk itu, boro-boro berfungsi. Kalau berfungsi bisa menjawab semua perkaranya. Karena tidak berfungsi, selagi di dunianya tidak digunakan dengan akal sehat, nikmat Allah diabaikan, perintah Allah dijauhi. Begitu.
setelah itu Pak, lama kemudian meninggal Nabi wafat, sahabat Umar wafat. Siapa yang diilhami? Anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya hadisnya begitu. Nah di situ lah sahabat Ibnu Abdullah sahabat Abdullah bin Umar bercerita tentang bagaimana sahabat Umar ditanya di alam kubur. Tahu ya. Oh, itu nurnya Allah. Coba banyak sahabat-sahabat Nabi pilihan itu. Ada yang bukan pilihan, ada banyak sahabat banyak yang bukan pilihan, pilihan masing-masing. Punya keistimewaan masing-masing. Ditanya sahabat Umar begitu. Pengantarnya sudah enggak ada, datang mereka memperkenalkan. Ya Umar. Tanya marrobuka. Mana juga ya. Wah, tidak pernah kita dulu makanya mungkin ketawa ya. Lakinya apa? Ditanya begitu ngamuk sahabat Umar. Namanya malaikat goblok. Malah tempiling malaikat. Awakmu ngerti ora ya? Aku ngajari umat. Aku jadi warasatul anbiya. Aku jadi pewarisan Nabi. Bimbing umat gue nyembah Gusti Allah, lo sampai takon marobu ke goblok. Wah malah dihajar malaikat. Balik nih Gusti Allah. Aduh orang kamu. Iyalah. Ya nih malaikat kan polos ya. Aku balik pangeran nih Gusti Allah balik maning ya. Baru-baru wani ngadep wis ampun-ampunan. Ya. Dijawab malah ngamuk ya. Jadi sahabat Umar wis ya trik engko blasik parep gadepaken. Karena akalnya berfungsi semuanya, akalnya mengandung nur ma'rifat Gusti Allah. Inilah begitu. Ya, paham. Jadi tadi satana baina ma yastadillu bihi aw yastadillu alaihi, beda banget jauh orang yang mendalil berdalil kepada Allah langsung, meniadakan semua apa yang wujud di dunia ini hanyalah Allah. Dalam maknanya husul sampai kepada Allah. Yang kedua, awayastadillu alaihi, berdalil-dalil lewat bertahapan, malah kadang-kadang tidak sampai kepada aslinya. Makanya kalau al-mustadillu bihi arafal haq, ngerti al-haq kepada yang hak, di ahlihi, bagi ahlinya hak itu. Yang berhak atas semua yang wujud di alam dunia ini Allah. Jadi sudah begitu, tidak keallahan hati itu sudah. Ya beda, jelas beda lah. Orang salik dengan orang musyrik itu beda jauh. Kita sedang dalam perjalanan menuju. Kalau iya sudah sampai, tergantung perjalanan kecepatan kita. Mau genceng apa tidak? Ya mau kalau pelan-pelan ya udah, tergantung hasil di duniamu. Kalau kau malas menuju Allah ya jangan harap kau ketemu Allah. Kalau kita betul-betul ingin merubah diri kita untuk sampai mengenal kepada Allah, buktikan dengan taatmu. Ya insya Allah sampai kepada Allah, dan itu akan dibuktikan nanti. Kecepatan itu di siratal mustaqim. Ya, jadi kecepatan kita di alam dunia ini menuju Allah dibuktikan nanti di siratal mustaqim. Itulah kecepatanmu di alam dunia. Kadang kau dipanggil, boro-boro bisa jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti masih banyak waktu. Itu kelas. Ya kelas kufur. Nah, kelas salik mulai membangun diri, meningkatkan keimanan, mentauhidi dengan benteng-benteng tauhid untuk mencapai nur-nur ma'rifatnya Allah. Supaya apa yang kita dengar membekas, itulah kekuasaan Allah. Di saat kita melihat di sini ada bekas asar sifat-sifatnya Allah, sifat basyirun,
sifat mutakallimun dalam kata-kata ini ya akan membekas, sifat akan membekas. Ngerti inilah kalame Gusti Allah. Gusti Allah ndadekaken kata-kata urean kalimah-kalimah lewat manusia. Kita mengerti ini adalah Allah yang kan begitu, Masya Allah. Nanti ini suatu saat kita kepada al-insan ya, kita ngaji bentuk-bentuk manusia. Manusia pertama dibentuk apanya dulu kan begitu kan belum nang besok. Terus gerak. Nanti kalau sampai kita sudah membayangkan, sudah ma'rifat kepada diri kita, insya Allah kita ma'rifat kepada Allah. Nah kita sudah mengenal dengan kata-kata, dengan penglihatan, dengan pendengaran. Lalu kita asbata menempatkan asbat menetapkan setiap perkara min wujudi aslu kepada wujud aslinya. Iya, kok bisa? Sopo anak ada orang bikin lidah, ada nggak pabriknya? Kalau lidah ini bisa dibikin pabrik, aduh, kayak pinter loh, bisa puter-puternya. Ada pabrik mata? Nggak ada. Paling dokter bisa ngusap, nyuci apa yang sudah ada, tidak ada. Tapi suruh bikin mata, ya paling mata kucing-kucingan itu. Mata orang. Nggak bisa. Ya. Kalau kita diperlihatkan dengan penglihatan, diperlihatkan dengan penglihatan, jelas semuanya. Mewujudlah dunia ini, tuh kan begitu. Karena ada penglihatan yang diperlihatkan. Ya. Mewujudlah dunia ini lewat pandangan ini. Yang memandang di dalam, terlihatlah alam luar ini. Inilah namanya alam musyahadah, alam penyaksian dunia ini sungguh luar biasa. Yang melihat di dalam lewat dohiriyah, lewat kacamata dohir. Terlihatlah barang-barang dohir ini, ya itulah katon apa kopi susunya, ya Allah, rokok troya katon. Apalagi ya bini Allah. Coba kalau kita betul muraqabah itu menjiwai penciptaan Allah, kan nikmat. Baru sampai kepada Allah walaupun telat, tetapi kalau dijadikan kebiasaan akan menjadi luar biasa. Begitu. Jadi itulah di sini kita sampai kepada pengertian mustadillu mayyastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Perbedaan antara orang yang berdalil dengan Allah langsung, yang berdalil lewat makhluk-makhluknya Allah supaya sampai kepada Allah. Jelas bedanya jauh. Langsung sampai, ada yang mulai ditata. Diyakinkan itu. Kalau istilah keyakinan belum mapan keyakinan itu. Kalau mustadillu bihi sudah betul-betul membekas, mendiami. Tadi sudah mendapatkan titipan ghaibis sarair. Beberapa ma'rifat, nur-nur ma'rifatnya Allah. Ingin demikian ya buktikan dengan penghambaan kita kepada Allah, lalu kita memohon kepada Allah. Sudah kita melakukan ini setiap hari-hari tertentu, mengaji tujuannya membentengi diri dari pengaruh nafsu, juga rayuan setan.
kayak mengenali bagaimana setan nyata di dalam diri kita, juga amarah yang begitu memaksa di dalam diri kita, semuanya terasa, semuanya menyata. Tetapi lebih menyata akan sifat-sifat jamalnya Allah di dalam diri kita. Senyata-nyata semua maksa-maksanya amarah tidak akan bisa menutupi sifat kenyataan Allah yang ada di dalam diri kita. Artinya jangan kalah gitu. Bahkan itu nanti diringkas oleh kita. Sungguh luar biasa Allah menciptakan amarah di dalam diri kita yang menggerakkan itu begitu. Namanya amarah ditekuk begitu. Jadi jangan macam-macam terhadap diri Allah begitu. Jangan terhadap diri kita, terhadap diri Allah. Sambil kita ingat kepada Allah begitu aja. Ya, insya Allah nambah ilmu begitu aja, tambah banyak ilmunya. Nah, nanti sampai kepada Jumat Al-Tiharo, hari apa lagi untuk bab 1 itu? Malam Jumat. Ya. Pada orang-orang yang ngaku mahabbah kepada Allah. Lalu dengan prakteknya bagaimana caranya kita mengeluarkan diri kita dari sifat-sifat basariyahnya kita, dari kotoran-kotoran yang ada. Ini mulai praktek terus ya. Bab 1 awal ini. Nah, penambahan nanti setelah kita praktek setia kita lakukan, nanti hasilnya di bab 2 itu. Jadi langsung diamalkan bina seperti apa yang kita lihat. Tadi mustadillu bihi, kita berdalil langsung kepada artinya meniadakan sesuatu yang ada alanya Allah. Langsung begitu aja. Nggak usah diperinci lagi. Namanya istadlalu alai, mustadilu alai, berdalil alai, dengan adanya Allah dengan berbagai macam perantara. Itu aja malam hari ini, insya Allah bertambah ilmiah ketasawufan kita dalam ilmu hakikat tauhid, sehingga mudah-mudahan Allah menambahkan kita ma'rifat-ma'rifatnya. Tidak mengerti, tambah mengerti, tambah mengerti, dan tambah mengerti. Beda pintar dengan mengerti beda ya. Mengerti dengan pintar itu jauh berbeda. Gitu aja. Banyak orang pintar tidak mengerti. Yang mengerti insya Allah menyelimuti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.